dari degradasi yaitu sintesis. Oke, ini akan menjadi. Kalian sudah dapat slide ini? Belum ya? Belum. Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke, ini akan menjadi tugas kalian. Saya kasih kasus. Nanti ini akan menjadi tugas kalian. Sebentar, saya kirimkan dulu. Oke, saya kirimkan ke kelas A dan kelas B. Bentar. Salah. Bentar, saya kirimkan dulu. Oke, kelas B, kemudian biochem kelas A. Oke, itu sudah saya kirimkan PPT-nya. Jadi, kita akan melakukan studi kasus ya. Jadi ini di depan kalian adalah seorang pelari triathlon. Ada yang pernah dengar triathlon itu apa? Yang ada lari, renang, terus sepeda itu ya? Iya. Oh, ini belum slide, sorry. Nah, yang ada lari ya, yang menggabungkan beberapa cabang ilmu. Jadi biasanya lari, renang, sepeda gitu. Nah, umurnya sudah 59 tahun. Sebenarnya dia dalam kondisi kesehatan yang sangat bagus. Tapi 8 bulan sebelum 8 bulan sebelum sebuah kejadian, dia mengkonsumsi obat yang namanya Vioxx. Oke. Nah, Robert ini tidak pernah punya penyakit jantung sebelumnya, tidak ada riwayat penyakit jantung sama sekali. Dia sehat, benar-benar sehat. Tapi ternyata saat meninggal dia didiagnosa meninggal karena serangan jantung. Nah, serangan jantungnya itu diakibatkan oleh aritmia koroner. Nah, ini adalah kasus yang akan kalian pecahkan secara kelompok dan dipresentasikan minggu depan. Oke, melanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, ini hanya bisa kalian pecahkan kalau kalian memahami biosintesis asam lemak. Oke, jadi nanti ini akan kelompok yang terbaik adalah kelompok yang bisa menjawab soal ini dengan simple. Jadi saya tidak perlu kalian nyari, ya boleh kalian menggunakan jurnal, tapi jangan sampai jurnalnya kalian kopas, kemudian kalian baca. Enggak, saya mau kalian menjawab seperti orang yang memahaminya gitu. Jadi kunci. Oke, ada yang mau record, boleh di-record. Saya juga akan record kalau gitu. Ya, jadi kalian Recording in progress. dengan sudut pandang orang yang paham gitu. Saya tidak mau jawaban yang, oh ya, penyakit ini adalah bla 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 bla. Menurut ini adalah bla 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 gitu. Jadi saya nggak mau jawaban yang sangat textbook. Oke, saya ingin jawaban ya udah yang simple dengan bahasa sederhana karena itu menunjukkan kalian mengerti. Oke, jadi cara kita tahu orang paham atau tidak adalah kalau kita meminta mereka untuk menjelaskan dengan cara yang sederhana. Karena sehingga orang yang bukan bidangnya pun bisa paham. Itu cara menunjukkan bahwa kalian sendiri sudah paham. Tapi kalau kalian tidak bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana, ya berarti kalian sendiri belum paham dengan apa yang kalian ceritakan gitu. Jadi yang saya harapkan dari kasus ini adalah kalian bisa memberikan jawaban yang simple, yang sederhana, yang menunjukkan bahwa kalian paham. Oke? Jadi presentasi yang terbaik adalah presentasi yang paling menarik dan menunjukkan bahwa kalian memahami apa yang kalian jelaskan. Bukan cuma yang kayak menunjukkan slide yang banyak dan membaca dari slide. Oke, dan seperti biasa yang presentasi adalah yang ditunjuk secara acak dari kelompok tersebut. Ya, dan ini kalian cuma punya waktu 3 menit di minggu depan, jadi silahkan digabung slide-nya seperti kemarin kalau misalnya kalian tidak yakin bisa share screen cepat-cepat. Oke, paham tugasnya sampai sini? Ada yang mau bertanya?
Jadi kasih saya slide yang menarik, bukan slide yang isinya tumpukan tulisan. Intinya seperti itu. Saya nggak peduli dengan eh, misalnya, oh saya membuat ini lengkap, saya membuat ini banyak. Nggak nggak ada gunanya kalau kalian tidak membaca sendiri dan tidak memahaminya sendiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan soal tugasnya? Bisa? Oke? Oke. Biokim minggu kedua dia ya ujiannya. Jadi kalau nggak salah masih pertengahan bulan Desember. Oke, jadi karena ujian biokimnya itu pertengahan bulan Desember, itu artinya saya bisa mengoreksinya secara langsung. Oke, maka ujiannya ujian tertulis saja seperti biasa. Nanti saya minta tolong kakak tingkatnya untuk mengawasi. Gitu ya. Jadi sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena saat kalian ujian dan selesai, itu saya sudah bisa pulang untuk mengoreksi sendiri secara langsung. Oke, sudah kita mulai. Ya, yang mau record boleh di request aja, nanti saya approve. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang beta oksidasi ya. Yang sudah kita pelajari adalah dia ada di mitokondria. Oke. Jadi yang kita sudah pelajari minggu lalu tentang beta oksidasi, dia terjadinya di mana? Masih ingat? Matriks mitokondria. Oke. Kemudian kalau kalian ingat, kalian butuh oksidator NADH. Kemudian kalian butuh FADH2 juga. Masih ingat? Kemudian kalian butuh koenzim A. Ya kan? Kemudian ingat, produk tengahnya adalah L isomer. Oke. Kemudian apakah ada CO2 yang kalian gunakan kemarin saat kalian belajar? Minggu lalu ada penggunaan CO2 nggak di beta oksidasi? Ya, tidak ada ya. Kemudian jenuh. Jadi dari rantai panjang jenuh, oke, kita membuat dia menjadi bentuk ketol. Kalau kalian masih ingat, ya kan? Sebelum kita potong, ya. Jadi ini adalah ciri khas dari beta oksidasi yang memang membedakan dia dengan sintesis. Jadi kalau di oksidasi yang kita lakukan adalah memotong, sintesis sebaliknya adalah menggabungkan. Oke, beta oksidasi memotong, sintesis adalah menggabungkan. Jadi beta oksidasi ini kalian lakukan saat kalian butuh energi, jadi rantainya dipotong-potong untuk menghasilkan energi. Sintesis kebalikannya, saat kalian punya banyak cadangan, kalian dalam keadaan kenyang, tidak membutuhkan lemak, sama dengan kalau uang kalian banyak, lagi tidak perlu uang nih, maka yang kalian lakukan adalah menabung. Nah, dalam hal ini menabungnya lemak itu adalah sintesis. Oke. Nah, jadi dia kebalikannya. Kalau beta oksidasi terjadi di mitokondria, sintesis itu terjadinya di luar mitokondria, di sitosol. Oke. Kemudian sintesis itu yang dia butuhkan adalah NADPH. Nanti itu akan make sense. Oke, ikutin aja dulu. Nanti akan make sense setelah kita memulai tahapan-tahapannya. Kemudian yang kalian butuhkan juga adalah protein yang namanya asil karier protein. Jadi ini adalah protein carrier, protein pembawa. Oke. Nah, kalau di beta oksidasi isomernya L, ini kebalikannya, isomernya D. Oke. Kemudian kalian butuh CO2 dan kebalikannya. Kalau kemarin kalian mengubah dari bentuk ketol menjadi kalau kemarin kalian mengubah dari jenuh menjadi ketol, ini kebalikannya, dari ketol menjadi jenuh. Oke, jadi ini adalah perbedaan oksidasi dan sintesis. Jadi sebenarnya mereka tuh reaksi yang berkebalikan, ya. Karena kalau beta oksidasi itu kan, atau beta oksidasi ini sama dengan degradasi ya, sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau beta oksidasi itu memotong-motong, oke. Kalau sintesis itu menjahit istilahnya, menggabung-gabungkan. Jadi berkebalikan. Oke, oksidasi memotong-motong, sintesis menggabungkan. Itu bedanya. Oke. Oke, saya. Oke. Next-nya. Oke.
Tahapan pertamanya adalah seperti kemarin, kalau di minggu lalu kita belajar biodegradasi alias oksidasi beta alias pemotongan si asam lemak itu terjadinya di mitokondria. Sudah belajar kan? Kemudian hasilnya adalah asetil koenzim A. Jadi otomatis asetil koenzim A ini sebagian besar terletaknya di mitokondria. Oke, jadi biosintesis dan degradasi itu kan reaksi yang berkebalikan nih. Kalau degradasi kemarin kalian mengubah dari palmitat kan, C16, oke, palmitoyl koenzim A, kalian ubah menjadi asetil koenzim A yang karbonnya 2, ya kan? Nah, kalau di biosintesis ini kebalikannya. Dari karbonnya 2 digabung sampai karbonnya 16. Jadi kebalikannya. Nah, kalau yang kemarin dari palmitoyl koenzim A menjadi asetil koenzim A. Sekarang kebalikannya. Asetil koenzim A menjadi palmitoyl koenzim A. Tapi ingat minggu lalu kita menghasilkan asetil koenzim A kan di mitokondria. Jadi otomatis si asetil koenzim A ini berkumpulnya adanya sebagian besarnya adanya di mitokondria. Nah, sedangkan kita sudah tahu tadi bahwa biosintesis ini terjadinya di sitosol. Oke, di luar membran mitokondria. Jadi, bagaimana caranya supaya dia bisa pindah ke sitosol? Nah, sama seperti kemarin. Kalau kemarin dia bisa masuk ke mitokondria dengan mengikat, masih ingat mengikat apa? Karnitin. Ya, kalau ini kebalikannya. Dia harus dikirim ke sitosol dalam bentuk sitrat. Oke. Jadi kebalik ya. Kalau kemarin masuk, sekarang dia mau keluar. Nah, karena ingat sekali lagi membran mitokondria itu bukan membran biasa, dia membran yang sangat selektif, jadi nggak sembarangan yang bisa masuk dan bisa keluar. Oke, jadi dia keluar dalam bentuk sitrat. Bagaimana caranya? Ya, nanti kita akan pelajari. Oke, yang perlu kalian ingat lagi, yaitu satu poin, yang perlu kalian ingat lagi adalah tadi yang saya bilang, ingat ya, dia asalnya dari asetil koenzim A. Oke, yang saya bilang, yang kita hasilkan kemarin kan asetil koenzim A nih. Nah, ini sekarang kebalik. Asetil koenzim A-nya yang menjadi materialnya, yang menjadi bahannya. Yang kalian mau hasilkan adalah asam lemak yang karbonnya ada 16. Jadi ini karbonnya 16. Oke, jadi kebalik. Kalau kemarin di oksidasi beta, di degradasi, kalian mengubah karbon 16, asam palmitat ya, menjadi si asetil koenzim A. Kalau di sintesis kebalikannya, asetil koenzim A-nya kalian gabung menjadi asam palmitat. Seperti itu. Nah, ada 3 tahap yang akan kalian butuhkan. Yang pertama aktivasi, kemudian elongasi, terakhir terminasi. Nanti kita lihat tahapan itu apa aja sih. Oke. Jadi sama seperti tadi ya. Ingat dia terjadinya di sitosol, bedakan dengan biodegradasi. Biosintesis itu terjadinya di sitosol, degradasi itu di mitokondria. Ingat. Sintesis sitosol, degradasi atau nama lainnya adalah beta oksidasi itu terjadi di mitokondria. Oke. Kemudian asetil koenzim A adalah bahan dasarnya. Nanti juga kalian akan butuh NADPH. Oke, dan hasilnya adalah asam palmitat. Jadi kebalikannya. Oke, kalau kemarin asam palmitat diubah menjadi asetil koenzim A, sekarang asetil koenzim A diubah menjadi asam palmitat. Sesederhana itu. Skip kan. Oke. Nah, sama seperti kemarin, sama seperti beta oksidasi kemarin ya, dia terintegrasi dengan metabolisme karbohidrat ya, karena dia berpotongan sama-sama menghasilkan asetil koenzim A. Dan nanti dia akan masuk ke siklus Krebs. Jadi
dia terintegrasi. Oke. Nah, di sini ini juga sama aja, dia terintegrasi juga dengan siklus metabolisme karbohidrat. Jadi nanti kan dia akan menghasilkan asetil koenzim A nih. Oke. Ingat bahan dasarnya adalah asetil koenzim A yang letaknya di mitokondria. Oke. Masalahnya adalah sintesis asam lemak itu terjadinya di sitosol alias di luar membran mitokondria. Oke, terjadinya di sitosol. Sitosol itu di luar matriks mitokondria ya. Jadi kita sudah pelajari di minggu lalu bahwa asetil koenzim A ini dihasilkannya di mitokondria karena beta oksidasi yang kita pelajari minggu lalu juga terjadinya di mitokondria. Ya kan? Kemudian metabolisme karbohidrat yang kalian pelajari sebelum mid semester juga kan sebagian besar terjadinya di mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah powerhouse of the cell yang menghasilkan powernya, energinya adalah mitokondria. Nah, masalahnya sekarang untuk sintesis asam lemak itu kan terjadinya di sitosol, ya kan? Sedangkan asetil koenzim A itu adanya di mitokondria, ya kan? Nah, maka yang kalian perlu PR yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara memindahkan asetil koenzim A ini dari mitokondria ke sitosol. Nah, caranya adalah dengan mengubah asetil koenzim A ini menjadi sitrat. Jadi asetil koenzim A, kalau kalian masih ingat di glikolisis ya. Di glikolisis itu piruvatnya masuk ke mitokondria, ya. Kemudian diubah menjadi asetil koenzim A. Sama. Ya. Kemudian asetil koenzim A akan bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Ya kan? Nah, sitrat ini yang akan dibawa ke sitosol, dibawa keluar dari mitokondria ke sitosol. Nah, itulah caranya dia mengeluarkan asetil koenzim A-nya dari mitokondria. Oke? Jadi, mengikuti siklus yang biasa. Jadi, asetil koenzim A bergabung dengan oksaloasetat akan menghasilkan sitrat. Nah, sitrat inilah yang akan dibawa ke sitosol. Nah, nanti di sitosol baru sitrat ini dipecah menjadi oksaloasetat dan asetil koenzim A. Jadi kebalikannya. Kalau kemarin sama aja ya, dia mau masuk ke mitokondria, sekarang dia mau keluar. Jadi caranya adalah dia membentuk sitrat dengan bergabung bersama oksaloasetat. Nanti begitu keluar sitratnya ke sitosol baru dipecah lagi menjadi asetil koenzim A dengan oksaloasetat. Nanti oksaloasetatnya punya siklus sendiri, dia menjadi malat, piruvat, dan seterusnya. Sedangkan asetil koenzim A ini yang akan kita sintesis untuk menghasilkan asam lemak. Dalam hal ini, karena yang biasanya dihasilkan adalah palmitat, maka produk kita adalah palmitat. Nanti dia membutuhkan bantuan NADPH. Jadi begitu kronologinya. Jadi dia bisa keluar dari mitokondria dengan bergabung bersama. Kita hapus dulu. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa sebelum melakukan proses pemotongan di beta oksidasi kemarin, kita harus mengaktifasi dulu. Ada yang masih ingat bagaimana cara mengaktifasi asam palmitat di pertemuan kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Minggu lalu asam palmitatnya tidak aktif. Kemudian dia diaktifkan dengan cara apa? Mengubah menjadi apa? Diubah menjadi apa? Palmitoyl CoA. Ya? Ya? Palmitoyl CoA. Ya, palmitoyl koenzim A. Jadi bentuk aktifnya adalah palmitoyl koenzim A, betul. Nah, sama dengan ini.
Jadi asetil koenzim A itu belum aktif. Nah, cara mengaktifkannya adalah kita harus mengubahnya menjadi malonyl koenzim A. Jadi ini strukturnya ya. Jadi asetil koenzim A-nya belum aktif. Jadi kita harus mengubah dia menjadi malonyl koenzim A. Oke. Ini ya belum aktif. Jadi kita harus mengubah dia menjadi malonyl. Kalau kalian perhatikan bedanya asetil dengan malonilnya di mana? Apa bedanya? Asetil koenzim A dengan malonyl koenzim A yang ada di layar? Karbonil. Dari strukturnya, bedanya apa? Dia punya apa? Ada asam di mana? Ada COO, tambahan COO di sini. Oke, jadi itu bedanya. Oke, nanti kita lihat bagaimana cara mengubah asetil menjadi malonyl. Nah, untuk melakukan proses sintesis ini kalian butuh yang namanya sintase asam lemak, atau dalam bahasa Inggrisnya fatty acid sintase. Jadi sama aja ya, fatty acid synthase ini sama aja dengan sintase asam lemak. Jadi hanya beda bahasa. Jadi nanti dia punya 7 protein yang berbeda. Oke. Nah, bentuknya itu berbeda-beda. Kalau di bakteri sama di tumbuhan, 7 protein ini ada di polipeptida yang berbeda-beda. Jadi mereka misah. Oke, misah ke 7-7-nya. Kalau di yeast, dia menjadi 2 polipeptida yang berbeda. Jadi 1, kemudian 2. Oke. Kalau di vertebrata, semuanya ke 7-7-nya bergabung dalam 1 polipeptida. Gitu. Jadi tidak dipecah-pecah lagi, tidak berpisah, dia bergabung. Itu bedanya. Oke. Nah, pada eukariotik bentuknya seperti ini. Oke. Jadi proteinnya 1, kemudian ada 2 polipeptida yang identik. Oke, jadi ini adalah bentuk protein yang akan kita gunakan untuk proses ini. Namanya sintase asam lemak atau fatty acid synthase. Oke. Ini contoh untuk yang di yeast. Dia punya dua subunit ya. Dia punya 2 polipeptida, yang A dengan yang B. Nah, yang A itu ada 3 enzim, yang B juga. Ya, nanti ini akan digunakan dalam proses sintesis. Oke, kita mulai ya. Tahap aktivasi dulu. Jadi dari asil koenzim A menjadi malonyl koenzim A. Oke. Nah, untuk mengaktifasi dari asil koenzim A menjadi malonyl koenzim A, kalian butuh enzim yang namanya asetil koenzim A karboksilase. Kenapa namanya asetil koenzim A karboksilase? Tadi kalian sudah saya tanyakan bedanya apa malonyl dengan asetil koenzim A. Bedanya adalah gugus karboksil ini, COO ini, ya kan? Makanya nama enzimnya adalah karboksilase karena dia menambahkan gugus karboksil tadi. Oke. Makanya namanya asetil koenzim A karboksilase karena dia mengkarboksilasi si asetil koenzim A ini, gitu. Nah, si asetil koenzim A karboksilase ini punya 3 bagian. Ada protein carrier-nya yang dengan biotin, jadi ada pembawa proteinnya. Ada biotin karboksilase, ada transkarboksilase. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, dari awal dulu. Dari awal dulu ya. Jadi ini dia. Kelihatan ya? Oke. Jadi kalian punya pertamanya yang kalian butuhkan itu adalah kalian butuh 1 HCO3. Oke. Sebentar.
Oke, dilihat dulu ya. Oke. Bentar ya, sebentar. Oke, sorry. Apa tadi? Oh ya. Jadi tahap pertamanya adalah kalian perlu HCO3 ya, bikarbonat dan ATP. Jadi seperti biasa kalian perlu modal 1 ATP seperti biasa ya. Modalnya adalah 1 ATP dulu. Nanti ATP ini akan dipecah menjadi ADP dan fosfat seperti biasa. Oke. Nah, baru kemudian akan kalau sudah ada ATP, ingat ya, biasanya memang aktivasi itu membutuhkan 1 ATP seperti biasa ya. Jadi dia membutuhkan 1 ATP. Oke. Nah, kalau sudah, nanti ini bikarbonatnya masuk. Oke. Masuk ke dalam sini ya. Baru kemudian asetil koenzim A-nya itu masuk berikutnya. Jadi diaktifasi dulu. Nah, kalau sudah diaktifasi baru asetil koenzim A-nya yang masuk. Oke. Baru asetil koenzim A-nya yang masuk. Nanti asetil koenzim A-nya ini akan mengambil si COO-nya. Jadi COO ini asalnya dari bikarbonat ini. Ya. Jadi bikarbonatnya akan diambil dulu dengan biotin. Ini biotin. Oke, saya ulang dari awal ya, mungkin biar kalian tidak. Oke, ulang. Jadi awalnya kalian punya biotin, oke. Nah, biotin ini akan mengikat bikarbonat dengan bantuan ATP. Oke. Nah, seperti biasa ATP ini akan dipecah dulu menjadi ADP dan fosfat. Oke. Nanti dia akan masuk ke namanya biotin karier protein. Jadi ini yang yang megangin biotinnya. Oke. Ini protein yang memegang biotinnya. Jadi bikarbonatnya masuk ke sini. Oke, COO. Nah, kalau sudah teraktivasi dan sudah masuk ke biotin carrier proteinnya, baru asetil koenzim A-nya yang datang. Oke. Nah, asetil koenzim A ini akan mengambil si karboksil yang berada pada biotil carrier protein. Menggunakan apa? Dengan enzim yang namanya transkarboksilase. Oke, jadi menggunakan enzim yang namanya transkarboksilase, dia dibantu untuk masuk ke dalam asetil koenzim A sehingga menjadi malonyl koenzim A. Jadi begitu. Makanya di sini kalian butuh 3. Si asetil koenzim A karboksilase itu punya 3 bagian. Yang ini adalah enzim yang ini. Oke, yang ini itu adalah enzim asetil koenzim A karboksilase. Oke. Jadi yang pertama, dia akan mengkarboksilasi biotin dulu. Saya ulang sekali lagi biar lebih paham. Oke. Jadi ini adalah enzim asetil koenzim A karboksilase. Ini ya. Ini adalah asetil koenzim A karboksilase. Dia punya pembawa biotin carrier alias tempat biotinnya nempel. Ini adalah protein biotin karier, namanya tempat biotinnya nempel. Kemudian ada biotin karboksilase dan ada transkarboksilase. Jadi yang pertama digunakan adalah si biotin karboksilase ini akan mengkarboksilasi alias menambahkan gugus COO pada biotin. Oke, jadi pertama biotinnya ini kita tempelkan dulu di bagian protein yang memang tugasnya adalah membawa biotin, ditempelkan dulu supaya dia masuk ke sisi yang benar gitu ya, ditempelkan dulu, dipegangin istilahnya. Nah, kalau sudah baru bikarbonatnya akan masuk.
Nah, ini membutuhkan energi. Energinya didapatkan dari ATP. Seperti biasa, ATP-nya akan pecah menjadi ADP dan fosfat. Oke. Nah, kalau sudah, jadi proses masuknya ini membutuhkan enzim yang namanya biotin karboksilase. Jadi yang di karboksilase ini adalah si biotin ini. Oke. Kalau sudah, baru asetil koenzim A-nya masuk. Nah, kita baru dia akan mengalami yang namanya transkarboksilasi. Artinya apa? Trans itu akan artinya berpindah. Jadi si gugus karboksilnya akan pindah dari biotin ke asetil koenzim A. Trans, berpindah dia. Makanya nama enzimnya adalah transkarboksilase. Nah, setelah berpindah barulah menghasilkan malonil koenzim A. Oke, paham ya? Jadi dari biotinnya dulu kita karboksilasi dengan bikarbonat menggunakan bantuan ATP. Nah, tapi sebelum dikarboksilasi, biotinnya harus kita tempelkan dulu di enzim asetil koenzim A karboksilase ini, ditempelkan dulu pada bagian protein pembawa biotin atau biotin carrier protein. Nah, kalau sudah dikarboksilasi, baru dia ditranskarboksilasi, jadi gugus karboksilnya dipindah dari biotin ke asetil koenzim A untuk menghasilkan malonil koenzim A. Gitu. Oke? Seperti itu. Jadi, kenapa kita butuh ATP ya? Seperti yang saya bilang tadi, dia butuh diaktifasi dengan cara difosforilasi. Jadi, bikarbonatnya difosforilasi dengan ATP, diaktifkan dulu, baru kemudian diambil oleh biotin. Lalu biotin ini akan mentransfer si CO2-nya, si gugus karboksilnya dari asetil koenzim ke asetil koenzim A dari biotin gitu. Oke. Makanya dibilang bahwa CO2 itu dibutuhkan di sintesis asam lemak ini karena dia akan digunakan untuk menghasilkan malonil koenzim A. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita ke tahap yang susah, ada pertanyaan dulu? Aman? Tahap aktivasi sudah paham atau mau diulangi? Sudah paham tahap aktivasinya? Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Sudah? Izin bertanya yang di bagian setelah yang pas asetil CoA-nya masuk itu minta tolong diulang. Ini, oke. Yang ini ya. Ya, pertanyaannya, Pak Is? Itu asetil CoA-nya langsung masuk itu setelah si biotin karboksilasenya terjadi. Oke, bagus pertanyaannya, terima kasih. Jadi, asetil koenzim A-nya itu tidak masuk ke dalam enzim si karboksilase ini. Jadi, enzim karboksilase ini hanya memfasilitasi dia pindah. Jadi, dia nggak masuk ke dalam ya. Oke, jadi dia nggak masuk ke dalam ya. Jadi, asetil koenzim A ini hanya mengambil gugus karboksil ini saja. Jadi yang masuk itu hanya biotin saja. Oke. Jadi pertama yang masuk ke dalam, yang diikat kan namanya adalah biotil carrier protein. Nah, yang diikat oleh si ini kan tadi kita sudah tahu ya bahwa keseluruhan ini adalah asetil koenzim A karboksilase. Jadi yang diikat di dalam sini hanyalah biotin saja karena kita punya protein pembawa biotin atau biotin carrier protein. Oke. Jadi asetil koenzim A-nya itu tidak masuk. Jadi dia hanya mengambil si CO2-nya saja atau karboksilnya saja menggunakan transkarboksilase gitu. Oke, jadi dia nggak masuk. Yang masuk itu hanya biotin tadi saja. Oke, jadi secara singkat biotinnya, secara singkat kita punya bikarbonat. Bikarbonat ini difosforilasi, diaktifkan menggunakan ATP. Kalau sudah, baru dia
digunakan untuk mengkarboksilasi si biotin ini. Jadi yang masuk ke dalam sini hanyalah biotin karena kita punya biotin carrier protein atau protein pembawa biotin, alias dia yang mengikat biotin di dalam. Gitu. Nah, jadi asetil koenzim itu nggak masuk. Dia hanyalah mengambil CO2 saja atau karboksil ini saja, gitu. Menggunakan enzim transkarboksilase untuk memindahkan karboksil atau CO2 ini ya dari biotin ke asetil koenzim A. Gitu aja. Oke, bisa dipahami atau mau bertanya lagi? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, tahap berikutnya ini yang sama seperti kemarin ya. Jadi harus benar-benar disimak. Ini adalah tahap yang namanya elongasi. Jadi ya kalian menambahkan asam lemaknya supaya nanti menjadi kalian menambahkan asetil koenzim A-nya, dua karbonnya bertambah 2 sampai nanti menjadi 16. Oke. Nah, tapi sekarang ingat, si asetil koenzim A-nya sudah kita aktivasi menjadi malonil koenzim A. Ini ya, asetil sudah berubah menjadi malonil. Oke, jadi di tahap elongasi ini kalian tadi kan modal kalian adalah malonil koenzim A nih. Nah, si malonil ini kalian tambahkan 2 terus sampai menghasilkan produk akhirnya karbon 16 ya. Nah, nanti kalau sudah CO2-nya akan lepas sendiri. Oke. Nah, untuk itu kalian butuh yang namanya sintase asam lemak atau fatty acid sintase. Ini sudah kita lihat di awal tadi ya. Dia terdiri dari 7 protein. Jadi enzim fatty acid sintase ini atau sintase asam lemak ini ya. Jadi yang membantu kita di tahap elongasi ini atau pemanjangan ini adalah fatty acid sintase atau sintase asam lemak. Ingat, dia satu enzim tapi terdiri dari 7 enzim yang berbeda, menyatu menjadi satu. Oke, 7 protein yang berbeda ini menyatu menjadi satu. Ya, ingat. Jadi sama aja dengan ini kan asetil koenzim karboksilase dia terdiri dari 3 protein kan? Tadi yang kita gunakan. Nah, ini juga sama, dia terdiri dari 7 protein. Oke, jadi nama enzimnya adalah sintase asam lemak, tapi dia terdiri dari 7 protein, 7 enzim dengan aktivitas yang berbeda-beda. Gitu. Jadi ini dia menyatu menjadi satu. Tapi sebenarnya ini 7. Nah, kesatuannya kita sebut dengan sintase asam lemak atau fatty acid sintase, tapi nanti setiap bagiannya itu punya fungsi yang berbeda-beda dan punya namanya sendiri-sendiri. Oke, bisa ya? Oke, jadi nanti yang akan dia lakukan adalah pada dasarnya menggabungkan 2 seperti itu. Jadi kalian punya modal ini ya. Ini, mana dia pointer? Ini ya. Jadi nanti kalian punya si malonil koenzim A, itu yang akan kalian gunakan untuk menggabungkan asetil koenzim A ini. Ini kan asetil koenzim A-nya. Kalian tambahkan 2 terus sampai menghasilkan karbon 16 atau palmitat. Jadi kebalikannya. Kalau kemarin dari 16 kita potong 2, ini kita gabung 2 sampai menghasilkan 16. Gitu. Oke. Nah, untuk itu dia punya satu bagian yang namanya acyl carrier protein. Oke, jadi seperti namanya, berarti dia adalah protein yang membawa asil, alias tempat si asil ini menempel. Jadi nanti asil kalian akan menempel di protein ini. Oke. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi ini adalah acyl carrier protein. Di sini kita sebut dengan ACP ya, acyl carrier protein. Jadi nanti si asil kalian, gugus asil kalian akan menempel di sini. Sama aja dengan yang tadi kan. Tadi kan biotinnya menempel di biotin carrier protein. Berarti ada protein tempat menempelnya biotin. Oke. Nah, ini juga sama. Ada protein tempat menempelnya si asil. Namanya
acyl carrier protein. Oke, bisa ya? Oke, ini sudah ya tadi cara dia pindah dari mitokondria ke sitosol sudah ya. Jadi dia bergabung asetil koenzim A pertama-tama. Ini supaya ceritanya alurnya jelas aja. Jadi yang kalian lakukan dalam proses ini pertama-tama adalah asetil koenzim A-nya dulu kalian pindahkan, ingat, dari mitokondria ke sitosol, ingat ya, dengan cara bergabung dengan oksaloaksetat membentuk sitrat. Sitratnya baru dibawa ke sitosol. Tadi udah ya, makanya saya agak cepat ngomongnya karena sudah tadi. Kemudian sitrat ini dipecah menjadi asetil koenzim A dan oksaloasetat kembali. Nah, asetil koenzim A ini yang akan kita gunakan sekarang. Oke. Nah, nanti asetil koenzim A ini diubah menjadi malonyl koenzim A seperti tadi, sekali saja, tapi untuk proses berikutnya tidak. Oke, jadi asetil koenzim A yang dihasilkan di sini sudah bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sebentar, ini jam berapa? Bisa nggak kita habisin sekarang? Sebentar. Oke, kita coba ya. Mungkin nggak habis sekarang, tapi kita lihat sampai mana. Oke, kita mulai ya. Jadi ini tahapan pertama adalah asetil koenzim A-nya kita akan masukkan ke fatty acid sintase atau sintase asam lemak. Jadi yang kalian lihat ini, di depan ini, yang kalian lihat di depan ini adalah, fatty acid sintase atau enzim sintase asam lemak yang fungsinya adalah mengsintesis asam lemak. Yang saya bilang tadi ya, jadi dia satu enzim tapi terdiri dari 7 enzim yang berbeda, yang punya fungsi yang berbeda-beda juga. Itu yang kita sebut dengan sintase asam lemak atau fatty acid sintase. Oke, dia punya 7 bagian yang 7 protein yang fungsinya berbeda-beda. Jadi satu enzim terdiri dari 7 protein yang fungsinya berbeda-beda. Oke. Nah, supaya reaksinya bisa berlangsung, kita harus memasukkan. Nah, di sini baru asetil koenzim A ini dimasukkan. Kenapa dia bisa dimasukkan? Karena ada ACP tadi. Nanti tempat ada carrier-nya di sini. Nah, kalau yang tadi kan di awal yang saat mengubah menjadi malonyl, dia tidak dimasukkan ke dalam. Kenapa? Karena nggak ada carrier-nya. Di sini hanya ada protein biotin carrier protein atau protein yang meng-carry atau membawa. Ini kalian kalau yang main game tahu lah ya, carry. Yang membawa. Nah, protein pembawa biotinnya ada. Nah, jadi dia asetil koenzimnya tidak masuk ke dalam. Tapi kalau di sini asetil koenzim A-nya harus kita masukkan ke dalam. Oke. Paham ya? Jadi ceritanya adalah setelah dia masuk ke sitosol asetil koenzim A-nya, baru asetil koenzim A-nya kita muat, kita masukkan ke dalam si protein kita, enzim kita, yaitu sintase asam lemak atau fatty acid sintase. Oke, paham ya? Jadi begitu dia masuk ke sitosol, sitratnya, dia dipecah menjadi oksaloasetat dan asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini yang akan kita gunakan dalam proses sintesis ini. Oke, tahap pertama seperti yang saya bilang tadi, asetil koenzim A-nya kita masukkan dulu, kita muat dulu, kita tambahkan dulu dia ke dalam si asetil koenzim A sintase ini. Atau si fatty acid sintase ini atau sintase asam lemak ini. Oke, tahap pertama adalah kita tambahkan, kita tempelkan, kita masukkan si asetil koenzim A ke dalam fatty acid sintase atau sintase asam lemak ini, gitu ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Jadi seperti biasa ya. Jadi dia masuk ke sini. Oke. Nah, saat dia masuk, nih, supaya dia bisa menempel, maka koenzim A-nya akan terlepas. Oke, sekali lagi.
Oke, masuk. Oke, maka koenzim A-nya akan terlepas. Oke, jadi dia diambil, koenzim A-nya dilepas. Karena karbonnya kan tangannya cuma 4 nih. Oke, jadi di sini juga dia punya ini. Dia punya sulfat. Jadi nanti dia akan membentuk ikatan tiosulfat juga sama. Oke, sorry. Berarti saya salah ngambil. Ulang ya. Saya salah ngambil tempat, sorry. Saya salah ngambil panahnya. Seperti ini harusnya. Ini ya, ini. Ini yang kesini. Oke. Maaf ya, karena ini masih pagi banget. Oke, ini naik. Ini turun. Ini lepas. Oke. Ya. Jadi si sintase asam lemak atau fatty acid sintase ini punya gugus. Dia punya yang namanya HS ya. Dia punya gugus, dia punya sulfat di sini yang bisa membantu membentuk ikatan tiosulfat. Jadi nanti si sulfatnya akan menyerang karbonilnya, naik, turun, lalu koenzim A-nya akan lepas. Oke, jadi dia akan menggunakan sulfatnya ini untuk membentuk ikatan tioester di sini. Jadi saya bilang tiosulfat ya, sorry, tioester ya. Tiosulfat kan sama aja ya. Tioester maksud saya. Jadi si sulfatnya menyerang karbonilnya, naik, turun, koenzim A-nya akan terlepas. Oke, sehingga sekarang yang masuk adalah S yang dari sini. Oke, maka sekarang dia sudah berhasil masuk ke si enzim sintase asam lemak atau fatty acid synthase ini. Gitu. Oke. Bisa dipahami? Bisa? Udah ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sebelum tahap berikutnya? Nah, itu tahap inisiasi yang pertama. Tahap inisiasi yang kedua, baru kemudian malonilnya yang kita masukkan. Oke, yang tadi kan asetil koenzim A-nya. Asetil koenzim A ini asalnya dari sini. Ya, yang benar-benar baru kita ambil ini. Itu asalnya. Sedangkan malonil asalnya dari tahap aktivasi yang di awal tadi. Oke, jadi aktivasi menjadi malonilnya cuma sekali. Sisanya adalah asetil koenzim A-nya satu-satu. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah memuat atau mengambil atau menempelkan asetil koenzim A-nya, sekarang kita menempelkan malonilnya. Caranya sama saja ya seperti tadi. Jadi kan tadi dia sudah menempel nih di sini. Nah, berikutnya sama saja. Oke, sama saja dengan yang ini. Oke, dia juga akan mengambil malonilnya sama seperti tadi ya. Jadi masuk ke sini, ini naik, turun, kemudian ini akan lepas. Oke, sekali lagi saya ulangi. Sekali lagi saya ulangi. Oke, ini ke sini. Masuk, naik, turun, lepas. Oke, jadi sama saja seperti itu ya. Jadi sekarang dia sudah seperti tadi ya, koenzim A-nya lepas. Oke, jadi dia sekarang sudah memegang dua. Dia memegang asil koenzim A. Sorry, udah nggak ada koenzim A-nya. Dia memegang si asil dan dia memegang si malonil. Oke. Dia memegang asil dan dia memegang malonil. Oke, jadi di satu tempat dia memegang asil, di satu tempat dia memegang si malonil. Kalau kalian perhatikan, tempat menempelnya berbeda. Oke, kalau kalian perhatikan, bentar. Oke, kalau kalian perhatikan ya, tadi kan yang menempel dengan si asetil koenzim A adalah ini, yang sebelah sini.
Oke, asalnya dari sini. Ya, itu bedanya. Sedangkan yang menempel dengan si malonil adalah gugus sulfat yang menempel pada ACP. Itu bedanya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada dua ya, ada dua gugus. Ada dua gugus kalau kalian perhatikan. Ada di sini, oke. Dan ada di sini. Oke. Nah, ini menempelnya di asetil koenzim A, sedangkan yang ini menempelnya di malonil. Oke, ini asetil, ini malonil. Bisa, jadi dia punya dua bagian. Yang satu yang menempel di asetil yang ujung sini, yang satu menempel di malonil yang ujung sini. Itu bedanya. Oke, yang ini menempel di asetil, yang ini menempel di malonil. Oke, jadi ini kita gunakan untuk mengambil si malonil yang menempel di ACP ini. Oke, kita gunakan untuk mengambil malonil. Sedangkan ini kita gunakan untuk mengambil yang asetil. Jadi kalian punya dua sekarang yang menempel, asetil dan malonil. Oke, supaya kalian nggak bingung, kok tiba-tiba ada, tadi perasaan udah dipakai deh gugus sulfurnya, kok sekarang dipakai lagi? Nah, jadi ada dua ya, ini untuk asetil, ini untuk malonil, supaya kalian tidak bingung. Oke, nah untuk tahap ini kita dibantu oleh enzim yang namanya malonil asetil koenzim A ACP transferase. Oke, jadi dia yang mentransfer si malonil dan asetil ke dalam ke sini. Itu namanya malonil asetil koenzim A transferase ke dalam si sintase asam lemak alias fatty acid sintase ini. Oke. Oke, bisa ya? Kalau sudah, jadi yang ujung satu dia terikat dengan malonil, ujung satu dia terikat dengan asetil. Kalau sudah, ini tolong dilihat baik-baik karena supaya nggak bingung. Oke. Yang terjadi adalah CO2-nya akan lepas. Cara lepasnya bagaimana? Ini elektronnya ke sini, oke. Sehingga ikatan yang ini putus kan? Oke, ikatan yang ini putus akan langsung masuk ke sini. Ini juga ikatannya putus. Oke. Sekali lagi saya ulangi. Ini memang harus benar-benar dipahamin. Ini kan elektronnya bergeser nih, otomatis kan CO2-nya lepas nih. Terputus sebelah sini kan? Elektron yang digunakan sama CH2 untuk menyerang CO di sini, otomatis ini juga putus. Oke. Jadi, ini bergabung, si CH2-nya dengan CO ini bergabung, sedangkan dua ikatan ini putus. Paham ya? Yang atas sama yang di bawah ini bergabung, sedangkan yang dua ini putus ikatannya. Oke, sekali lagi, karena ini mungkin susah dipahami, sekali lagi. Oke, coba kalian perhatikan. Jadi ini elektronnya pindah ke sini, otomatis ini kan terputus nih. Nah, elektronnya dipakai oleh C ini untuk menyerang CO di sini, ininya juga putus. Oke, berarti kan ada dua yang lepas tadi. Ada dua yang lepas, kepotong di sini dan kepotong di sini, tapi ini bergabung. Oke, paham ya? Nah, baru dia bergabung sehingga membentuk ini. Seperti ini. Oke, kalian perhatikan tadi. Kalian perhatikannya ini kan masuk ke sini nih, bahasanya ini kepotong nih, lepas. Nah, ini kan masuk ke sini. Ini lepas. Jadi ini kepotong. Oke.
Jadi saya tandain ya, ini yang kan kita label nomor 1, yang ini tuh yang ini. Ini nomor 2, itu yang ini. Oke, dia akan masuk ke karbonil yang ini nih. Ini nomor 3. Oke, nomor 3. Ini nomor 4. Nomor 4. Bisa ya? Tidak kehilangan arah kan? Bisa? Mengerti maksudnya? Mengerti ya? Oke. Jadi tadi di tahapan pertama kita menggunakan enzim yang namanya malonyl asetil koenzim A ACP transferase untuk mentransfer malonyl dan asetil ke dalam sintase asam lemak atau fatty acid sintase. Oke. Hak berikutnya kan tadi akhirnya kita sudah mendapatkan di satu ujung ada asetil, di satu ujung ada malonyl, mereka akan terkondensasi. Kondensasi itu kan artinya bergabung. Mereka akan bergabung dengan cara seperti tadi ya, CO2-nya lepas, kemudian ini juga lepas. Oke, sehingga ini akan kembali seperti semula. Gugus yang ini akan kembali seperti semula, kemudian mereka akan terkondensasi. Asetil dan malonilnya akan terkondensasi. Nah, enzim yang membantu mengkondensasi namanya asil malonyl ACP. Jangan sampai lupa ACP-nya. Kenapa? Karena malonilnya kan terikatnya di ACP alias acyl carrier protein yang sudah kita pelajari di awal tadi. Oke? Makanya namanya, jadi asil dan malonyl ACP ini bergabung, makanya namanya asil malonyl ACP. Condensing enzyme alias enzim yang mengkondensasi atau menggabungkan antara asil dan malonyl ACP. Makanya namanya asil malonyl ACP condensing enzyme. Itu adalah tahap pertama. Oke? Sampai sini ada pertanyaan?